kendaraan tempur M113 bantuan Australia untuk Ukraina berangkat. Pemerintah Australia resmi memberangkatkan sebanyak 4 unit kendaraan tempur pengangkut personil M113 menuju medan tempur di Ukraina, dilansir Kementerian Pertahanan Australia pada tanggal 19 Juni 2022 lalu. Pemerintah Australia resmi memberangkatkan 4 unit kendaraan tempur M113 APC menuju Ukraina melalui Pangkalan Udara Angkatan Udara Australia Amberley pada minggu lalu. 4 unit kendaraan tempur atau Ranpurs M113 APC ini merupakan batch pertama dari sebanyak 14 unit kendaraan tempur M113 APC yang rencananya akan diberikan secara gratis oleh pemerintah Australia kepada pemerintah Ukraina yang saat ini tengah berperang melawan invasi militer Rusia. Keempat unit kendaraan tempur tersebut diangkut oleh sebuah pesawat pengangkut jenis Antonov AN-124 Ruslan milik Ukraina. Keempat unit tempur tersebut merupakan jenis Transpur M113 varian M113AS4 yang awalnya dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Australia. Sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa Australia juga menyumbangkan secara gratis kendaraan tempur anti ranjau atau Protected Mobility Faceless Bushmaster kepada Ukraina sebagai bentuk dukungan bagi Ukraina dalam menghadapi invasi dari militer Rusia. Keberangkatan kendaraan tempur pengangkut personel ini merupakan salah satu bukti kuatnya komitmen pemerintah Rusia dalam upaya membantu pemerintah Ukraina melawan tindakan agresif dari pemerintah Rusia yang telah melakukan invasi atas wilayah Ukraina sejak bulan Februari 2022 lalu. Selain mengirimkan kendaraan tempur, Australia juga mengirimkan berbagai macam bantuan peralatan militer kepada pemerintah Ukraina. Merespon permintaan bantuan dari Kementerian Pertahanan Ukraina, pemerintah Australia mengucurkan bantuan militer senilai 285 juta dolar Australia, yang diantaranya termasuk juga kendaraan tempur anti ranjau atau Protective Mobility Faceless Bushmaster, kendaraan tempur pengangkut personel atau APC M113AS5, M113AS4, Mariam, artileri Howitzer M777, sistem senjata anti-tank dan kendaraan lapis baja lainnya, amunisi bagi pasukan militer Ukraina, sistem wahana pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Systems atau UAS, serta sebagai peralatan pendukung untuk personel pasukan militer Ukraina. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa pengiriman sistem senjata dan bantuan militer terbaru dari Australia kali ini merupakan respon pemerintah Australia atas permintaan langsung dari Menteri Pertahanan Ukraina dan juga bukti bahwa Australia memiliki komitmen kepedulian yang berkelanjutan bagi kondisi rakyat Ukraina. Atasi kekurangan amunisi, Australia kirim lebih banyak bantuan militer ke Ukraina. Australia terus meningkatkan dukungan militernya terhadap Ukraina. Pasukan senjata semakin ditingkatkan demi mengatasi kekurangan peralatan tempur yang dialami Ukraina sejak terjadi perang dengan Rusia dimulai akhir Februari lalu. Di antara yang sudah dikirim adalah 4 pertama dari total 14 pengangkut personel lapis baja M113AS4 Australia. Itu dimuat ke pesawat kargo Ukraina minggu lalu dan diterbangkan ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan militer bernilai 285 juta dolar Australia sekitar 2,9 triliun rupiah. Sejumlah kendaraan tempur bantuan Australia yang sudah digunakan dalam pertempuran adalah Bushmaster Australia, senjata anti-armor, sistem udara tak berawak dengan amunisi. Kami melangkah lebih jauh tetapi kami harus melakukan karena masalah yang dipertaruhkan di Ukraina berlaku di mana-mana, kata Menteri Pertahanan Richard Marles seperti dikutip dari 9 News. Sangat penting bahwa dunia berdiri dalam solidaritas untuk mendukung Ukraina dan melawan agresi Rusia yang mengerikan yang telah kita lihat, katanya. Bantuan tambahan disambut hangat oleh Duta Besar Ukraina untuk Australia Vasil Miroshnichenko yang mengatakan bahwa aset yang dikirim sejauh ini memainkan peran penting dalam upaya perang. Satu-satunya masalah sekarang ini adalah kami membutuhkan lebih dari itu karena setiap hari kami melihat 100 tentara Ukraina tewas, 400 terluka, kata Miroshnichenko. Ini brutal dan sangat berdarah. Untuk setiap peluru Ukraina, kami mendapatkan 10 peluru Rusia dan kami habiskan amunisi, ujarnya. Dengan konflik yang belum berakhir, Menteri Pertahanan menegaskan Australia akan terus memainkan perannya selama perang berkecambuk. Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese belum mengkonfirmasi apakah dia akan menerima undangan untuk mengunjungi Ukraina akhir bulan mendatang ketika dia menghadiri pertemuan puncak NATO di Madrid. Selain jet tempur Su-25 Ukraina, paket bantuan dari Australia juga telah dihancurkan Rusia. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Ukraina sejak awal konflik dengan Rusia telah mendapatkan banyak bantuan dari negara asing. Pada awalnya negara seperti Amerika Serikat berikut sekutu hanya mau membantu dalam bidang logistik seperti pakaian, makanan, rompi anti peluru dan semacamnya. Mulai pada April lalu, sekutu Ukraina mulai berani mengirim persenjataan lebih berat seperti jet tempur, tank maupun artileri. Menurut laporan dari Defense View, Ukraina telah menerima 14 jet tempur Su-25 dan 14 helikopter tempur yang terdiri dari Mi
24V8 unit dari Mi-35 6 unit. Tetapi sayangnya tidak semua bantuan persenjataan ini dapat diandalkan, mulai dari jet tempur Su-25. Sekutu Barat setuju untuk meningkatkan armada tempur udara Ukraina dengan jet tempur Su-25. Zona Jakarta mengutip Defense View, jumlah Su-25 di Ukraina sebelum perang hanya ada 10 unit, dan jumlah itu meningkat setelah sekutu setuju untuk menyelundupkan sejumlah jet tempur Su-25. Juru bicara Petangon John Kirby mengatakan pada 19 April lalu bahwa Ukraina telah menerima suku cadang dari negara-negara mitra. Suku cadang itu dipercaya sebagai Su-25 yang dibongkar dan sebagian memang suku cadang untuk Su-25 yang sudah ada di gudang senjata Ukraina. Dukungan dari sekutu ini telah meningkatkan kemampuan udara Ukraina dan militernya secara signifikan, seperti serangan di kota Buka, di Oblast Kiev, dan di tempat lain. Tetapi bantuan Su-25 itu pun tidak bertahan lama. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh jet tempur Su-25 Ukraina. Pada 6 Mei lalu, Ukraina menerima lagi 14 unit Su-25, tapi tidak perlu waktu lama Rusia mulai memburu dan menembak jatuh jet tempur itu. Kami telah menghancurkan gudang senjata besar di wilayah Dnipro dan Kryvyi, beserta menembak jatuh Su-25 di dekat Novogrigorovka, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Operasi khusus Rusia di Ukraina terus berkembang. Mengutip Defense View melaporkan bahwa Su-25 pertama ditembak jatuh di Novogrigorovka, kedua di Bavinkov di wilayah Kharkiv.